wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pada pagi hari ini? Apakah pada sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Suaranya habis, Bu. Suaranya habis. Itu sih minum es terus. Iya, Bu. Teriak-teriak. Ini pada berangkat semua enggak? Berangkatnya. Ada yang sakit satu, Bu. Siapa? Siapa ya? Nurul. Sakit. Nurul. Sakit apa temennya? Sakit jiwa. Sakit jiwa. Gawat. Kurang isi ya? Kurang perhatian ya? Jadi sebelum berdoa, buat semangat berdoa, Ibu punya lagu buat kita siap untuk berdoa ya. Jadi ikutin Ibu ya. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang siap kita berdoa. Yuk ulangin yuk, kita bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Yuk berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja ya. Ibu mau menerangkan materi tentang binatang halal. Apa aja sih binatang halal? Ada yang tahu nggak? Aduh, sapi, ikan, ayam. Nah, Ibu mau terangin apa itu pengertian dari binatang halal. Nah, binatang halal itu semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia agar agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ada pun juga jenis-jenis binatang yang halal itu. Ada binatang di darat, ada di air gitu. Nah, apa aja sih binatang yang halal yang ada yang tinggalnya di darat? Ada yang tahu nggak? Apa aja? Sapi. Ya, kayak ayam, kambing, sapi, unta, bebek, dan sebagainya ya, masih banyak lagi. Nah, dan ada juga yang hidup di air. Ada yang tahu nggak apa itu hewan yang hidup di air yang halal dimakan? Ikan. Ikan apa aja itu kan ada ikan yang nggak boleh yang haram. Ikan tongkol. Ya, ada ikan tongkol, ikan emas, ikan Tuna. berami yang halal. Nah, kalau yang haram kan seperti yang bertaring kayak ikan biru, Megalodon kata Akbar. Nah, seperti ya. Dan apa? Buaya haram itu haram banget itu karena dia bertaring, dia makan manusia. Dan ada pun yang binatang yang haram. Nah, minggu besok kita membahas materi yang binatang haram. Cuma Ibu kutip ya biar tahu perbedaannya. Nah, binatang haram itu ya juga si babi, anjing, yang hewan yang hidup di dua alam. Tahu nggak apa itu? Kata. Hewan yang hidup di dua alam. Kata buaya. Kata gitu. Terus ada juga kayak Bu, tapi banyak orang-orang Jawa makan kata. yang itu buat pengobatan. Ada Enggak, buat cemilan, buat dimakan. Cicak, Bu, kadang ada cicak. masa ada Ada itu tupai dimakan orang yang orang. nggak jijik kan juga termasuk ini hewan juga yang haram. Kalau kita lihat jijik hewan itu haram gitu. Nah, bagi seorang muslim makan bukan sekedar mengisi perut dan penyehat pada badan saja, sehingga diusahakan harus sehat dan bergizi dan halal. Intinya semua makanan yang dimakan orang muslim itu harus sehat,
dan yang paling penting harus Halal. gitu. Nah, contoh gini, dan juga gini juga, dan harus tahu dari mana dapatnya. Ini semisal kalau kita emang ayam nih, ayam memang halal dimakan, tapi kalau dapatnya dari nyolong, apa jadi halal? Halal. Loh, Haram. itu Baca dapatnya- bismillah. Ya itu Halal. karena dapatnya mencuri, jadi dia haram gitu. Nah, nih bahas ayam, ibu punya nyanyian tentang ayam nih. Ada yang mau nggak kita nyanyi bareng-bareng? Oh ya, nanti ikut ibu kasih tahu dulu ya. 1, 2, 3. Ayam, 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 binatang kaki 2. Ayam, 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 bisa bertelur juga. Ayo teman-teman, makanlah daging ayam. Tapi sebelum kita potong dahulu, ayo kamu dahulu. Aku lupa dahulu. Ingat nggak? Ayo jangan lupa mengucapkan basmalah agar menjadi halal dan menjadi berkah. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk, 1, 2, 3. Ayam, 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 binatang kaki 2. Ayam, 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 bisa bertelur juga. Ayo teman-teman, makanlah daging ayam. Tapi sebelumnya kita potong dahulu. Ayo jangan lupa mengucapkan basmalah agar menjadi halal dan menjadi berkah gitu. Kalau kita memotong ayam nggak harus asal memotong aja, kita harus menyebut asmanya Allah agar binatang yang kita sembelih itu menjadi halal dimakan gitu. Dan di dalam Al-Quran juga Allah memerintahkan seluruh hambanya agar makan makanan yang baik dan halal gitu. Agar binatang yang disembelih halal untuk dimakan, kita juga ada syarat-syarat dan rukun-rukun penyembelihan nih. Kan masa iya langsung disembelih-sembelih aja binatangnya, kan maksudnya kayak dilempar pakai batu gitu nggak boleh ya. Dilempar pakai apa itu nggak boleh ya. Ada rukun-rukunnya dan ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama itu ada rukun penyembelihan. Ada yang tahu nggak nih rukun penyembelihan? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu itu. Pegang gas. Nah, sebelum kita ke penyembelihan, Ibu ada pertanyaan yang mau maju siapa ini? Yuk, yang mau maju kita dapat hadiah. Apa, Bu? Sebutin binatang halal yang hidup di darat. Ayo maju. Aku. Ya, maju. Bu, apa nih, Bu? Sebutin binatang halal yang hidup di darat. Sebutkan. Binatang halal yang hidup di darat. Aku. Kucing. Maju cepet, maju. Sepatu ya apa aja? Binatang darat. Apa, Bu? Babi. Tiga aja, 3. Binatang halal yang hidup di darat. Sapi, kerbau, ayam. Babi. Kambing. Kerbau. Anggur banyak. Banyak. Bebek, Bebek, mentok. Ite, apa lagi? Begon. Apa teman-teman? Ulat. Ayam ras, ayam kampung. Udah, Bu. Udah. Nih. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Semangat ya belajarnya. Nah, udah. Kita udah pemanasan, cari bagi-bagi. Kita masuk ke rukun penyembelihan. Nah, rukun penyembelihan tuh ada 4 di sini ya. Yaitu yang pertama ada orang yang menyembelih. Harus ada orang yang menyembelih. Kalau nggak ada orang yang menyembelih, nggak jadi disembelih dong. Nah, yang kedua ada binatang yang disembelih dan ada wujud binatangnya. Yang ketiga ada alat untuk menyembelih. Yang keempat ada menyebut asma Allah. Menyebut asma Allah. Yang menyembelih itu harus menyebut asma Allah, itu penting banget ya. Menyebut asma Allah itu sangat penting banget dalam penyembelihan agar itu makanan menjadi halal. Dan yang selanjutnya ada syarat-syarat penyembelihan. Apa saja sih syarat penyembelihan itu? Ada yang tahu belum?
Tahu belum? Muslim, Islam. Syarat-syaratnya. Islam. Ya, penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam. Tuh, yang kedua adalah penyembelihan harus di leher hingga putus urat lehernya, harus putus ya, tapi jangan sampai putus semuanya, itu harus putus uratnya aja ya, motongnya di leher. Yang ketiga ada hewan yang disembelih masih hidup dan halal dimakan, harus masih hidup. Kalau udah mati itu namanya bangkai. Gitu. Jadi harus masih hidup. Lebar, nonton langsung mati langsung gila. Gak Ya, boleh. jangan, itu sama aja seperti bangkai karena dia sudah mati. Apa Reza pernah? Kayak gitu. Apa? Sering. Kucing. Kucing nggak boleh nggak kucing? Nah, yang keempat itu alat penyembelihan harus tajam, tidak boleh pakai tulang ya, harus yang tajam biar hewan juga punya rasa. Hewan juga punya rasa, dia punya sakit, rasa Aku sakit. nggak punya rasa, tapi dia nggak punya rasa. Aku punya rasa, tapi dibalas juga sama rasa. Hewan juga punya rasa, tapi dia disembelih. Gitu. Nah, terus habis itu, kok itu sih pada semua ada kurang. Kita nyanyi dulu aja ya, biar fokus lagi ya. Berdiri. Sini mau maju, Bu. Mau ada siapa? Ya nanti ya di akhir ya. Ya, Bu. Di akhir ya. Ya, Bu. Kita sekarang berdiri dulu nyanyi dulu. Ya, berdiri dulu ya. Kita harus berdiri. Perhatiin ya, berdiri ya. Kita nyanyi sekarang. 5 jari. Ayo, ikuti dulu ya. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gagang, tepuk jari 4 patah, tepuk jari 5 mama, tepuk semuanya nyanyi. Ayo kita belajar dan lihat ke depan. Dari tadi lo ibu dicuekin terus. Ya, biasa kita ya. Bu, Aku dicuekin, dicuek terus saya. biar nggak dicuekin ibunya. Berdiri Okta. Lagi musim dong. Ya, Bu, kakiku nih sakit loh. Tadi dinyanggun. Boleh ya. Ayo kita nyanyi ya. Ikuti tadi kan udah ibu kasih tahu. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gagang, tepuk jari 4 patah, tepuk jari 5 mama, tepuk semuanya. Kita belajar dan hadap ke depan. Tuh, perhatiin ibu ya. Ya, Bu. Nggak boleh ngobrol sendiri sendiri. Tuh, nah, Bu, kamu nyanyi, Bu. Udah diem aja, Bu. Suaranya kemana dulu? Puasa, katanya suaranya. Puasanya ya. Nah, langsung ya. Ini udah nih, materi kita kan udah selesai nih. Ya, Bu, punya gopres satu lagi nih yang mau maju. Ini duluan ya. Maju. Ya udah. Ini ya, Ibu di sini punya gambar. Gambar apa? Sapi. Gambar apa? Ikan. Ikan apa ini? Babi. Ikan apa? Ikan apa? Tokol. Tokol. Ikan mas ya. Ya. Yang ketiga babi. Temanku ini, Bu. Temannya siapa? Ini. Itu Ibu. Apa ada yang suka sama babi? Aduh. Yang ada. Domba ya. Kambing ya. Itu anjing ya, Bu. Ya ini anjing. Nah, di sini Ibu mau yang halal sama najis. Ya ini siapa yang mau maju mencocokkan ini mana binatang yang halal dan mana binatang yang haram. Ya, maju ya. Ini haram. Kasih ya.
Makasih ya. Iya, sayang. Loh, udah, Bu. Ada 5 deh, Bu. Jadi kok kawan. Haram dan Halal. halal. Aku, Bu. Ya, maju siapa? Cindy, ya maju. Ya, haramnya ada 2. Yuk. Ribda. Ya, tapi Ini kayak mana? Nurul. Ini kayak mana? Mengerti aja ya. Gambar apa ini? Gambar Ribda. Ya, benar. Dipotong aja. Ada. Masih. Lanjut. Nah, bener ya ini kalau sapi ini binatang halal apa haram? Halal. Kalau halal ikan kalori enggak? halal. Kalau babi haram. Babi Haram. Kalau ini kambing halal ya. Kalau anjing haram. Nah, ini adalah binatang halal dan binatang haram. Jadi kesimpulannya kita sebagai umat muslim ya, udah plus ya? Iya, lupa. Mau. Iya, makasih ya, Bu. Ini. Ya, sama-sama. Belajar lagi ya. Iya. Nah, Ibu juga punya tugas kelompok ya buat di Nggak mau. Pekerjaan rumah PR ini ya. Iya, Bu. Ini dibagi menjadi 4 kelompok. Nanti kerja kelompok bareng-bareng ya. Tenggorokan tuh sakit banget tuh. Ngapa minum es terus kayak gitu? Ini Nggak boleh minum es. Iya. Dibuang aja. Dan itu nanti itu dikerjain kelompok ya. Nanti itu ada kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti ditulis nama-nama anggotanya. Ya. Tadi ya kesimpulannya kita sebagai umat muslim kita harus memakan makanan yang halal, yang bergizi, yang baik. Tidak boleh memakan sembarangan. Walaupun itu kayak seperti rasanya enak, menggoda gitu, tetap nggak boleh ya. Udah ya, cukup pertemuan kita hari ini. Iya, Bu. Kalau Ibu banyak salahnya, Ibu mohon maaf ya. Kita berjumpa minggu depan lagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.